Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binimatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya beserta tim dari SDG Korwil Garut sedang berada di Gunung Sadakeling, Kampung Sumur Sari, Desa Sukasono, Kecamatan Sukabening, Kabupaten Garut. Yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mencari informasi terkait apa saja misteri-misteri atau mitos-mitos dan juga kabar-kabar yang memang dari luar terkait Gunung Sadakeling. Dan juga kita juga menindaklanjuti salah satu liputan dari Gunung Sadahurip yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya juga akan ditemani oleh narasumber kita dan juga sahabat kita yang ada di daerah Gunung Sadakeling. Balak sahabat, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Ipin? Kak Andri? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, sahabat, pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh Pak Ipin selaku kuncen atau sesepuh yang memang ditokohkan di wilayah ini untuk bisa memberikan informasi terkait Gunung Sadakeling, dan juga alhamdulillah Kang Andri, teman seperjuangan di SDG Korwil Garut, bisa bersilaturahmi dengan kami. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa dilancarkan. Amin. Sampai selesai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Ipin, perkenalkan, nama saya Irsal, Pak Ipin, dari SDG Korwil Garut. Mungkin kedatangan kami ke sini itu atas dasar sudah jauh-jauh hari. Dasarnya itu adalah liputan dari Sadahurip yang pada hari itu memang ada angin berhembus ke sini. Nah, alhamdulillah bisa terlaksana di hari ini. Sebenarnya udah dari kemarin, dari bulan-bulan kemarin saya ke sini, cuma kemarin belum ketemu sama Pak Ipin. Ya, alhamdulillah sekarang bisa ketemu dengan Pak Ipin. Nah, ini Pak Ipin menarik sekali karena liputan yang dari Sadahurip ini, kalau kita bilang itu namanya ada makhluk lah yang memang ngancik gitunya, cek bahasa orang Sunda nama Pak Ipin. Ngancik di sana katanya ditunggu teh dalam artian mungkin ya ada apa nih di Sadakeling gitu Pak Ipin. Pak Ipin, terkait sejarah Sadakeling mungkin Pak Ipin ya. Itu Sadakeling ini seperti apa sejarahnya Pak Ipin? Gunung Sadakeling ini, apakah penamaan gunung dan juga tempat Sadakeling ini sudah ada dari zaman dahulu, atau memang sebelumnya ada penamaan yang lain gitu terkait Gunung Sadakeling? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin semuanya, yang pertama sejarah Gunung Sadakeling. Yang nomor 1 itu makom ya. Ya, makom itu untuk seolah dijarahin lah gitu, dijarohin. Nggak ada lain lagi gitu. Cuman di Sadakeling itu ada 4 makom gitu.
Yang pertama namanya Eyang Keling. Eyang Keling. Ya. Yang kedua yang apa itu? Lupa lagi. Yang kedua yang Eyang Putri mungkin ya. ya, yang kedua yang Putri, Iya. lupa lagi. Yang ketiga yang Jagat Jagat Niti. Iya, Jagat Niti. Yang keempat yang Semur Bandung. Itu ada 4 lah gitu yang di Sedakaling. Cuman itu mah seolah-olah tempat jaroh gitu. Siapa yang mau jaroh ke Gunung Sedakaling ya pasti ditemani, atau misalnya mau jaroh sendiri-sendiri atau ya itu mah terserah. Kalau misalnya pingin ya dijarohin, misalnya ditemani gitu. Itu aja gitu, nggak ada yang lainnya gitu. Kalau dari 4 makam ini itu asli orang daerah sini atau daerah luar gitu Pak? Kalau yang satu yang namanya Eyang Keling itu luar gitu. Oh, dari luar ya Pak ya? Iya. Seolah lama dia berkelana itulah gitu ya. Singgah ke Gunung Sedakaling. Ya meninggalnya di Gunung Sedakaling. Di Sungai Sedakaling. Ya. Malah itu mah zaman dulu gitu. Zaman dulu kata kakek yaitu dinamakan yaitu Eyang Keling gitu aja. Oh, jadi yang tiganya mah asli dari daerah sini ya, lingkungan sini ya, yang tiganya itu. Daerah Sukasono. Gitu. Sukasono ya. Berarti untuk Gunung Sedakaling ini memang penamaan gunung ini memang sudah baku seperti itu dari dulu ya, turun temurun ya. Ya turun temurun lah gitu. Jadi memang tidak ada perubahan nama ya. Enggak ada ya, memang dari dulu seperti itu, Masya Allah. Terus terkait ini Pak, terkait kan makam teh ada 4 katanya di atas. Nih saya menurut informasi, apakah betul di kaki bawah makam itu banyak makam Pak? Ya banyak di bawahnya gitu, jadi di kaki Gunung Sedakelingnya banyak. Ada gitu. Yang pertama yang namanya yang Hibarkan sana itu tempatnya di Sentosa. Terus itu yang Sentering Manik. Terus yang Intan itu ada gitu di bawahnya. Terus yang Bratakusuma ada gitu. Yang dalam ke sana ada lah gitu. Banyak lah gitu. Ada ya Pak, berarti di kaki setelah makam 4 yang di atas ini, di kaki bawahnya itu ada banyak itu ya Pak ya? Banyak makam-makam buat jaroh lah gitu. Daerah jaroh situ ya. Buat dijarohin. Mohon biar nggak kaku bahasa Sunda tenanan Pak. Iya. biar nggak kaku Kak Andri, biar nggak kaku bahasa Sunda campur-campur lahnya. Maklum ya. Berarti betul ya, berarti ada setelah makam yang di Sedakaling yang di atas, Ki Keling itu di bawahnya itu ada makam-makamnya lagi gitu ya, betul ya. Terkait itu apa penziarah nih Pak, penziarahnya yang suka kesini itu biasanya di bulan-bulan tertentu, terus atau misalnya ada kekhususan gitu, atau tiap hari ada? Di bulan-bulan tertentu aja gitu ya. Misalnya di bulan Maulid gitu. Ada lah gitu yang jaroh-jaroh gitu. Cuman yang jarohnya ada di daerah Garut, di daerah Bandung, terus satu di Jakarta juga ada yang mau jaroh ke Gunung Sedakaling gitu. Dari luar? Dari luar juga ada lah. Ada ya? Oh. Jadi gitu. Kebanyakannya itu jadwal padatnya itu pas Maulid ya? Maulid. Masya Allah. Itu kebanyakan yang jaroh lah gitu. Yang jaroh itu Pak biasanya suka ada mengutarakan nggak, Pak saya anterin ke sini, terus Bapak nanya hajatnya apa gitu, pernah nggak? Ya kalau paniatannya ada gitu. Yang ke satu pingin jaroh ke makom-makom karomah itu aja.
Nggak ada niatnya yang mah ya. lain, niatnya itu aja. Untuk mendoakan. Mendoakannya, Masya Untuk Allah. mendoakan ruh-ruh yang dulu gitu. Mm-mm. Itu aja. Terus ada penziarah yang bawa-bawa syarat-syarat tertentu nggak Pak? Tiba-tiba bawa kembang, bawa apa gitu, Kalau saja. ya, kalau yang sesajen mah nggak ada gitu ya. Nggak ada. Buat bawa jarah, nanti buat jaro bawa yang gituan nggak ada. Yang pokok pertama doa gitu. Oh, doa ya. Mendoakan ruhnya aja gitu. Jadi yang jaro. Kalau masalah cainya ya itu mah harus bawa ya. buat minum. Buat minum gitu. Ya itu aja. Iya benar. Buat minum aja gitu. Berarti nggak, kalau yang jarah ke daerah Sadakeling itu tidak ada syarat dan ketentuan ya Pak ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Pokok pertama harus kuat. Karena apa? Tinggi. Oh, gitu. Jaraknya ya Pak ya? Tinggi. Gitu. Ada 1 kilo lebih. 1 kilo lebih ya? Iya, tinggi lah. Gitu. 1 kilo nanjak. Waduh. Kalau misalnya nyampe ke gunungnya, ke puncaknya, kan kita lelah. Gitu. Lelah kalau nggak ada makanan susah. Di situ nggak ada makanan. Betul. Iya benar. Makanan buat kita. Ya iya. Kalau misalnya bawa sasajen ya buat kita sendiri aja. Iya. Masya Allah. Bawa kopi, bawa susu itu sesajen buat kita sendiri. Ya. Masya Allah. Nggak ada yang lain, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti nggak ada buat bawa sesajen ini nggak ada. Syarat-syarat ya. Yang pertama ngedoa aja gitu di tempat. Ini Pak, terkait informasi yang saya dapat nih dari kabar-kabar dari luar nih. Katanya para pejabat-pejabat itu sering bawa ke sini sampai ada yang bawa foto terus ditempel katanya di batu apa gitu. Betul nggak itu Pak? Enggak ya? Nggak ada yang gituan. Nggak ada ya? Memang pejabat juga ada waktu itu. Cuman nggak bawa foto. Cuman mau doa aja, mendoakan gitu. Tapi yang berarti ada pejabat ke sini berarti? Ya, yang ziarah ya? Ada. Tapi nggak dengan syarat-syarat seperti itu ya? Enggak ada yang syarat yang berlebihan lah. Terus juga katanya Pak, kebetulan setiap ini juga menarik juga nih informasi terkait banyak. Jadi kalau misalnya ada salah satu anggota tentara wajib kudu jarah Kak? Nggak diwajibkan. Nggak diwajibkan ya? Nggak diwajibkan. Nggak, cuman gini, kalau misalnya pingin tahu dan pingin menjarahi ke Makom Sadakeling, ya pasti gitu, itu mau datang gitu. Jadi nggak diwajibkan, cuman kebanyakan ada yang dari pangkat gitu yang jaro ke situ, karena ada turunan dari Jawa gitu. Jadi itu aslinya bukan daerah sini, daerah Jawa gitu. Daerah Jawa yang namanya yang Keling gitu. Itu daerah Jawa. Berarti dianggapnya itu ada misalnya yang jarah itu pejabat-pejabat itu. Ada. Cuman bisa kehitung lah. Nggak banyak gitu. Iya, nggak banyak ya. Lah, gitu. Ada ya. Tapi pernah Pak ada kejadian yang jarah malam-malam tiba-tiba ngetok Bapak gitu, atau Bapak nganter sampai malam gitu? Kalau ada nggak? Ada ya. Kalau misalnya jaro kan malam ada, pingin jaro malam siang juga ada. Diantar? Ya, diantar aja. Walaupun misalnya jauh, ya karena Allah lah gitu. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Pingin, kan namanya juga pingin mendoakan gitu. Sadakeling, ya harus gitulah. Masya Allah. Itu sahabat, jadi jangan coba-coba untuk ke Sadakeling karena terjal sekali, mungkin jalannya sangat tinggi dan curam mungkin ya. Ya jelas, tapi ya, kata Bapak mah kalau misalnya pingin mah ya boleh gitu. Boleh misalnya nyoba ya Pak, mencoba menjarahi Gunung Sadakeling karena enak, pemandangannya bagus gitu.
terus satu misalnya dingin gitu lah, Iya, siap. bisa gitu. Oh, Kalau bisa ingin berkemah. berkemah bisa gitu. Komplek yang di makam atasnya itu kayak gimana sih, Pak? Itu luasnya hampir 1 hektar 1 hektar. gitu, Mm-mm. datar lah gitu. Oh, datar ya. Kalau Enak ya kalau misalnya pingin dijarahin lah gitu. oh, enak ya. Enak buat kemah nggak, Pak? Ya enak buat kemah. Karena apa? Karena kan datar tempatnya Hmm, gitu. enak ya. Jadi maksudnya itu makam atau makom yang memang terpelihara gitu ya? Kalau misalnya terpelihara ya iya gitu. Walaupun jauh tetap terpelihara. Terpelihara ya. Jadi masih bersih gitu ya, Pak ya? Bersih ya bersih. Masya Allah, Bersih Alhamdulillah. gitulah. Nah itu sahabat, jadi untuk ke Sadakling jangan dulu ke Papandayan. Mendaki itu ke Sadakling aja dulu. Coba 1 kilo 6 jam. Ya kadang-kadang kalau misalnya yang cepat 2 jam 2 jam ya. Yang udah biasa ya 2 jam. 2 jam. Yang kuat fisik 1 2 jam. jam. Masya Kalau yang Allah. nggak biasa paling 3 jam. Oh yang 3 jam 3 ya. jam aja. 3 jam. Jadi yang 6 jam itu mungkin banyak berhentinya. Oh iya. Masya Allah. Jadi itu sahabat, jadi terkait Gunung Sadakling, sejarahnya itu seperti itu. Nah terkait ini Pak, mitos-mitos atau misalnya sebelum ke mitos kita berbicara kejadian-kejadian yang aneh mungkin yang pernah Bapak alami atau misalnya penziarah dialami, itu ada nggak sih Pak yang aneh gitu? Kalau yang aneh-aneh sih sebenarnya nggak ada. Nggak pernah ya Pak ya? Nggak pernah yang aneh-aneh. Karena gimana niat lah gitu. Gimana niat ya? Tapi pernah ada Gimana niat aja. penjara yang dalam artian niatnya ieu mah kumaha gitu. Ada nggak yang seperti itu Pak? Maksudnya tiba-tiba Iya, kalau masalah itu mah rahasia dia, rahasia itu diri ya. rahasia pribadi. Cuman kan diniatin yang penting yang nomor 1 mendoakan, mendoakan aja gitu. Masya Allah. Kalau iya. itu ada peniatan di dalam hati itu mah rahasia, Tergantung ya rahasia yang diri. jaroh gitu. Jadi belum pernah ada kejadian aneh ya Ya, belum. selama dalam mengantar ziarah atau Bapak sendiri secara spiritual mungkin belum pernah ya. Belum kecuali kalau binatang-binatang liar. Oh itu masih banyak ya. Angin kencang ya memang ada. Memang ada ya. Itu tempatnya Betul. gitu. Betul. Karena memang di dataran tinggi itu angin mungkin lebih kencang ya, seperti itu ya. Masya Allah. Kalau yang mitos-mitos gitu kan ya nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Nah terkait kejadian gaib mungkin Bapak dan penjara itu tidak pernah mengalami. Nah terkait cerita masyarakat nih Pak. Cerita masyarakat saya juga pernah mendengar bahwa di lingkungan sini tuh dulu pernah ada kebakaran hutan dan terus para warga di sini itu berusaha untuk memadamkan api hutan itu. Apakah betul salah satu warga di situ tuh menghilang? Betul ada seperti itu? Bukan di Sadakling. Oh bukan di Sadakling ya? Itu luar Sadakling. Luar Sadakling. Ya, memang benar. Waktu dulu hutan-hutan kebakaran. Ada yang seolah-olah meninggal di tempat kebakaran. Jadi kalau misalnya orang kebakar mungkin ada misalnya misalnya tulang belulang misalnya gitu, ada bekas-bekas. Ini kan nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Dicari sama masyarakat di situ, memang nggak ada. Gunung mana-mana dicari nggak ada. Gitu. Oh pernah di pencarian massal. Pernah. Pencarian massal. Hampir berapa orang, banyak lah gitu. Nggak ada itu. Tilem, ya. Tilem. Tilem. Kalau misalnya orang kebakar, walaupun jadi abu kan beda. Beda ya? Beda. Kalau orang kebakar pasti beda. Ada jejak abunya. Ya Pak ya? Malahan nggak semuanya hangus, nggak semuanya jadi debu, kecuali kalau mau ditungguin. Kan ini nggak sekilas lagi. Oh sekilas langsung. Sekilas kalau misalnya bener kebakar paling mati ya, jasadnya pasti ada utuh gitu. Berarti sampai. Cuman misalnya ada kebakar aja. Kan ini mah nggak ada. Oh nggak ada, langsung hilang. Segalanya nggak ada, gitu. Nggak ada ini mah. Masya Allah. Jadi disebutnya tilem aja gitu. Oh tilem. Nggak ada.
Sampai sekarang mungkin ya? sampai sekarang. Udah puluhan tahun, itu udah lama banget dong deh. Ya udah lama lah, hampir puluhan tahun dah gitu. Aya, Oh. Iya. aya nemongan mungkin nanti koyon Oh, Mhm. mohon. film tapi aya. Oh, Masya Allah. Tapi kabar itu berarti benar ya Pak? Ya jelas itu Jelas itu ya. udah viral gitu. Udah viral ya, Masalah- betul ya. Masalah itu mah gitu. Selain mitos yang kebakar tadi, ada mitos-mitos yang lain nggak Pak yang dipercaya masyarakat gitu? Selain itu? Kalau di daerah sini mah Sadakeling mah sebetulnya nggak ada gitu, nggak ada. Terkait Gunung Beser itu Pak, gimana? Kalau Gunung Gebekser begini, kalau misalnya musim hujan, nah kalau misalnya Gunung Bekser itu mendung, nah baru gitu. Kalau misalnya walaupun musim hujan, kalau Gunung Bekser enggak Terang. ada mendung, ya ini ya kemarau gitu lah. Oh, dianggapnya itu nggak bakalan hujan gitu ya? Ya, Mungkin itu sebagai petanda, Ya pertanda ya, itu ya? ada cirinya lah. Gitu. Enggak, Itu mah beda lagi. beda lagi. Beda lagi Gunung Bekser, Gunung Sadakeling, Gunung Ringreng itu beda lagi. Tapi masih satu lingkupan itu nggak, Pak? Beda. Beda ya? Beda, Oh. beda. Gitu. Tapi di daerahnya, misalnya di daerah utara gitu, itu satu selatan gitu, jadi jauh jarak. Jauh ya. Tapi sebenarnya Gunung Sadakeling ini, yang masuk ke Gunung Sadakeling ini, itu wilayah mana aja sih Pak? Maksudnya yang paling Nama-nama gunung itu wilayah Sadakeling, Pasir Paranye, Pencelut, gitu ya, Gunung Pencelut, Gunung Pasir Paranye, sama Sadakeling, Palasari, itu aja. Oh, itu aja ya? Ya. Oh, berarti yang termasuk komplek di Komplek itu, daerah ya. Sadakeling. Masya Allah. Berarti ya itu sahabat, jadi menarik juga nih untuk informasinya. Jadi ternyata di Gunung Sadakeling ini kita bisa menggali informasi banyak sekali. Iya. Terkait mitos-mitos mungkin itu ya Pak ya, dari orang hilang mah bukan mitos sebenarnya, itu mah ya, itu mah kejadian real itu mah. Kejadian yang aneh gitu. Yang aneh. Berarti yang lain-lain mah nggak ada? Nggak ada yang lain-lain. Kumaha Kang Jalal? Yang peta yang hilang kaki Pak, yang Ya kalau yang itu mah Bapak mah nggak bisa menerangkan, soalnya itu mah Ada dari yang lain ya Pak ya? lain tuh. Oh, iya siap. Yang jelas mah di sini aja, di daerah Sadakeling. Daerah Sadakeling ya. Masya Allah. Oke. Nah sahabat, gitu penjelasan dari Pak Ipi. Nah kita lanjut ke Kang Andri. Kang Andri. Nggak ada yang lain lagi. Sebentar, nanti ada lagi Pak. Jadi sesi Kang Andri dulu. Siap. Ya ada kelewat. Alhamdulillah, damang Kang Andri. Alhamdulillah sehat. Aduh, sehat nih sahabat. Ini teman seperjuangan kita di Syiar Dalam Gelap. Pelopor pertama. Wah, astagfirullah. Angkatan pertama maksudnya. Kan banyak yang baru belum kenal nih Kang Andri. Jadi sahabat kan yang baru teh banyak yang datang. Yeah. Sementara pelopor kita belum pada tahu nih mereka makanya. Nah ini pelopor kita salah satunya nih. Astagfirullah. Pelopor itu ya. Banyak sebenarnya di utara ini pelopor. Sudah kami japri tadi. Udah dijapri belum Kang Jalal? Udah ya, untuk diundang ke sini. Banyak alhamdulillah. Kang Andri, alhamdulillah nih kita Siap, bisa doa. silaturahmi, ketemu sudah sekian lama purnama. Sekian lama purnama kita bisa berjumpa kembali. Kesibukan apa nih Kang Andri? Ya alhamdulillah biasa Kang. Ngereyeuh Kang. Ngereyeuh. Kan kegiatan biasa. Kalau ke Jakarta ya Jakarta. Berapa hari ke Jakarta ya pulang lagi ke Garut. Ya gitu aja. Bismillah. PPPP ya. Pulang pergi, gitu pulang pergi. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan Amin. Ya kasih Kang. Kang Andri, saya
tertarik dengan Sadakeling sebagai salah satu tokoh pemuda di Sadakeling dan juga Incu Putu yang asli orang ya lingkungan Sadakeling itu gimana? Kang Andri, kenapa Sadakeling ini sangat menarik untuk diungkap oleh SDG? Kira-kira komentar Kang Andri seperti apa nih? Kenapa nih menarik untuk diungkap nih? Ya. Supaya sahabat tahu dan juga SDG Pusat tahu nih. Ya makasih Siap. Kang Irsal. Kalau menurut saya pribadi gitu kan, kalau ini kan kalau tata wilayah di sini kan sebenarnya kan kalau Gunung Sadakeling itu masuk wilayah Kampung Sumursari, Desa Sukosono, Kecamatan Sukoning. Kebetulan saya kan masuknya Desa Sukohaji gitu, Kampung Cipanas Kiara gitu. Cuman saya tuh mama saya gitu asli orang sini. Asli orang sini mama saya gitu. Keluarga saya dari mama dari sini aslinya kayak gitu. Ya alhamdulillah kalau dalam hal apa namanya ngeguar Gunung Sadakeling ya alhamdulillah bisa diguar. Kenapa? Mungkin ada banyak hikmah dari Gunung Sadakeling itu. Kenapa? Dari geografis aja kayak gitu kan. Adanya gunung gitu kan, banyak pepohonan apa gitu kan, otomatis kan mengeluarkan oksigen. Oksigen untuk makhluk hidup yang ada di sekitarnya kayak gitu. Ya kita akan bersyukur gitu. Ada gunung, kita dibawa kaki Gunung Sadakeling gitu. Alhamdulillah setidaknya gitu kan kita bersyukurlah gitu. Allah menciptakan gunung dekat kita gitu. Sehingga kan seger lah gitu. Kayak gitu kan. Jadi kenapa wajib diungkap? Karena ada sesuatu mungkin yang masih tersembunyi mungkin ya di Gunung Sadakeling ini supaya nanti tim SDG nih setelah angin berhembus ke sini dari Sadahurip, nah mungkin akan terbuka sedikit tabir di Gunung Sadakeling gitu ya. Ya mudah-mudahan ya, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ada hikmah mudah-mudahan kan harus emang kan setiap tempat setiap ini juga pasti ada cerita yang mudah-mudahan ada hikmah gitu. Amin. Terus kan ada sumber daya alamnya kayak gitu kan. Pasti juga banyak juga gitu banyak di sini ya? Kayak gitu. Kayak gitu Kang gitu. Terus Kang Andri terkait perjalanan nih. Tadi kan diceritain kalau dari PSK Pak Ipin itu tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh dan gaib. Kalau Kang Andri sendiri pernah nggak mengalami hal-hal tersebut? Nah, kalau untuk saya pribadi, kalau untuk dari tadi misalkan dari Gunung Sadakelingnya pribadi gitu kan, yang tadi kata kesepuhan di makam yang 4 kayak gitu kan, ada makam 4 di atas dengan emang benar ada datar mendatar kayak gitu. Cuman untuk pasti tempat situ saya juga belum ada. Belum mengalami misalkan ada hal-hal mistis lah apa gimana. Saya juga waktu itu kan semalam nginep di situ. Ya tapi bukan tujuan emang biar olahraga aja gitu. Olahraga aja gitu kayak mau camp aja kayak gitu gitu. Emang nggak ada kejadian yang gimana. Cuman pas di apa kita bikin tenda itu ya kedengaran ada suara kayak krusuk-krusuk, ada kayak ular kayak gitulah. Kayak gitu aja. Terus di bawahnya kan ada sungai kecil tuh kalau nggak salah Pak. Dulu tuh. Ya paling ada babi hutan lah kayak gitu. Kalau untuk di sini kali untuk pas misalkan di Gunung Sadakelingnya pribadi ya di situnya saya juga belum ngalamin kalau begitu kayak gitunya gitu. Oh jadi kejadian gaib itu belum pernah ya? Belum, kalau di tempat di situnya saya belum pernah kayak gitu. Hal-hal yang tentunya belum saya kayak gitu. Jadi untuk yang itu belum pernah ya secara gaib. Di tempat itu saya belum pernah di tempat itu. Tapi pernah ngedaki tuh Kang Andri pernah, maksudnya tadi udah mendaki ya. Iya. Tapi pernah ada kejadian aneh teh dalam artian tidak dalam hal gaib gitu. Cuma ada keanehan, ya pernah kejadian naon gitu. Cuman kan kalau dulu mah saya tuh pernah ngikut lah kegiatan sama pecinta alam lah kayak gitu. Emang 3 hari 3 malam itu ya banyak hikmah kayak gitu kan. Bahkan tapi bukan di sininya gitu, bukan di pas di Sadakelingnya bukan kayak gitu. Bukan di situnya, cuman ada apa? Emang kita tuh sampai naik dari Bunga Rungkup dari Duku, terus kita sampai ke daerah Balai Kambang, Pak Ipin, terus kita balik lagi. Itu waktu pas mau pulangnya sebelum maghrib itu kan hujan dulu itu. Pas hujan, terus ada kabut itu tebal itu. Bahkan kita juga buat apa namanya, buat makan tuh udah kehabisan. Saya ingat tuh, saya tuh makan itu 1
berapa orang lah, 1 sendok apa sendok gitu makan tuh. Udah itunya udah kehabisan lah gitu buat itu Perbekalan ya? perbekalan itu. Nah kita tuh pas mau pulang ke sana lagi, mau turun di sana lagi gitu. Mau turun di sana lagi itu kebetulan yang mimpin gitu kan, yang membawa saya itu sama rombongan itu pakai GPS itu salah lagi, udah jalan terus kayak gitu. Misalkan ke sini jurang kayak gitu. Bahkan saya tuh nyampe malam-malam itu pakai webbing apa itu, nyampe 90 derajat itu turun tuh, Curamnya tuh ya? curam itu. Bahkan kita tuh sampai mana webbing nggak ini, sampai ngegantung lah gitu. Mana ke bawah tuh batu terjal, ngeri lah gitu. Kan kita kan dulu tuh nggak pakai ini lagi, nggak pakai alas kaki kayak gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, bahkan sampai saya juga megangin apa bambu, tapi ada kecil-kecil tapi ada durinya kayak gitu. Kayak gitu Kang. Ya alhamdulillah berdoa kayak gitu. Ya kita alhamdulillah ketemu jalan, nyampe alhamdulillah bisa turun lah kayak gitu. Nyampe ke Kampung Duku tuh di situ tuh kalau nggak salah jam 1:30 apa jam 2 malam lah kayak gitu. Dari jam? Itu dari lewat Balik Kambang itu sebelum maghrib lah kayak gitu. Itu kayak gitu Kang. Jauh banget. Lumayan juga itu perjalanan ke kiri jurang kayak gitu, ke kanan jurang itu. Saya kan kurang tahu Kang. Ya. Kebetulan saya Dulu, kan pertama juga gitu. Pertama juga 2000 berapa itu saya juga kayak gitu. Kalau di tempat sininya mah kan gini kan, ini kan blok-blok gitu kan, perbukitan bukit gitu kan. Bukan di tempat di misalkan nih tadi ada makam gitu kan, terus saya ngalamin apa betul belum di situ. Belum pernah ya. Cuman di jajaran perbukitan Sadakuling ini. Kan gini Sadakuling kan ada yang tadi kan ada yang masuk ke sini kan, masuknya ke mana desa mana, itu ke desa mana kayak gitu. Cuman dia mah tepat di sini di Desa Sukosono kalau Sukosono ya. Masya Allah. Tapi setelah perjalanan itu teman-teman yang bersama Kang Andri itu ngobrol nggak ada? Saya ini pernah, ini saya ngelihat saya enggak. Oh enggak ya? Ada itu mah hal-hal itu mah kebetulan saya dari teman-teman nggak ada kayak Nggak ada ya. Jadi murni itu mah ya. Ya. Betul tahu apa GPS apa gimana? Ngerti saya juga itu. GPS-nya tuh yang habis baterai gitu. Masya Allah. Bingung sana ini nggak pernah ketangkap sama GPS. Cuman yang tadi kata Pak Yupin itu emang itu mah saya juga dengar benar-benar viral itu mah. Itu ada pas kebakaran itu. Nah, itu mah benar. Gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi kejadian-kejadian gaib tidak pernah, tapi kejadian itu aneh ya, disebutnya cek saya mah aneh. Iya. Karena pas mau jalan pulang, ke sini jurang nggak tahu. Jalan lagi. Pas ke sini jurang. Ke sini wah udah pada bingung itu. Udah pada bingung semua juga itu. Ya alhamdulillah berdoa dulu, ini dulu. Pertolongan Allah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terkait keanehan itu, terus di perang Gunung Sadakeling ini menjadi daya tarik untuk pendaki ini. Pernah nggak ada yang mendaki sampai ke atas, tapi bukan ziarah, maksudnya? Iya khusus ngedaki aja. Khusus ngedaki gitu. Ada, saya juga ada. Dulu tuh dia kan lagi main gitu. Cuman apa orang Bandung di Bandung masalah. Ya. Teman-teman dari Bandung, tapi bukan seumuran saya dulu tuh. Emang udah pada dewasa lah gitu, udah pada ini. Wah katanya itu gunung apa itu katanya, Gunung Sadakeling. Ayo katanya main paling juga sebentar katanya. Jalannya ke sini. Di sini tuh ngomong lagi di sini tuh. Pas mau berangkat tuh pas naik tuh. Ah ini mah katanya nggak lama lah katanya ini mah katanya. Dia tuh emang suka hiking. Ya hiking gitu kan. Pas ngomong begitu pas langsung naik. Belum seperapat-perapat juga udah nggak kuat itu. Dia juga aneh, udah kok capek begini katanya. Padahal nggak udah ketahuan nggak seberapa gunungnya juga katanya ini mah. Iya. Di bawah tuh udah ngomong begitu. Gitu. Oh gitu. Tapi pas kenyataannya pas jalan belum lama lah itu udah nggak kuat dia. Dia juga kaget katanya. Dia juga tukang hiking gitu ke gunung-gunung. Gunung gitu. paling tinggi dikasih Sadakeling nggak kuat gitu. Iya. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi luar biasa ya Sadakeling ini. Kalau dilihat dari jalan mengontur saya sih nggak tahu, cuma Kang Andri kayak yang pernah tahu gitu. Kalau benar-benar ke Sadakelingnya itu, dia itu jalannya itu ada datarnya atau terus nanjak begini? Cuma nanjak terus. Nanjak terus ya? Nanjak terus itu, nanjak terus naik aja gitu, kayak gitu. Masya Allah. Tuh sahabat, jadi Kang Andri juga yang orang sini
luar biasa pendakian ke Sadakeling. Jauhnya kan nya aiku tinggi mah jauh gitu. Tapi ku niat mah tinggi ge ponok. Nah, Di Jogjong ku niat mah gitu. Jadi ya. Masya Allah itu sebenarnya ada mengandung hikmahnya juga tuh di situ tuh. Jadi Banyak hikmah. bener Kang. banyak hikmahnya yang bisa kita ambil. Kang Andri, untuk tadi yang diceritakan nih ada pesan harapan nggak untuk sahabat syiar yang mungkin menonton tayangan ini, juga untuk lingkungan kita mungkin khususnya di daerah Sukasono ini, untuk Gunung Sadakeling ini, harapannya Kang Andri itu sebagai salah satu tokoh nih. Oh iya Kang, ya makasih Kang. Sebenarnya sih bukan tokoh Kang lah, ini mas saya mah gitu kan, sebenarnya mah gitu. Cuman harapan saya mah sebagai incu putu. Wah, incu putu ya benar. Sadakeling gitu kan. Ya mudah-mudahan apa yang Allah berikan gitu. Dengan adanya Gunung Sadakeling ini, kita harus bersyukur gitu kan ya. Terus kita harus bisa ngerawat juga, harus bisa ngejaga juga gitu, dari mulai ya apapun yang sumber daya alam yang ada di Gunung Sadakeling mudah-mudahan bisa dijaga kayak gitu, biar gak ada hal yang gak diinginkan gitu. Contoh kan banyak sekarang kan banyak musibah kayak gitu kan, pepohonan pada ditebang gitu kan, gitu-gitu kan, jadi longsor kayak gitu kan, kayak gitulah. Mudah-mudahan bisa dijaga terus, sama terutama mungkin untuk warga Desa Sukasono, mungkin Kampung Sumur Sari sini yang lebih berdekatan, benar-benar kaki gunungnya benar-benar kayak gitu. Itu kemungkinan yang harus lebih dipertahankan, dikuatkan lagi, dijaga. Gitu. Dijaga ya. Iya. Masya Allah. Ya. Jadi ya di mana-mana kita harus selalu menjaga alam karena kita berdampingan dengan alam gitu. Tidak menutup kemungkinan sesuatu terjadi bila alam dirusak, ya mungkin itu adalah perbuatan kita sendiri gitu. Dan kita menjaga alam, baliknya juga ke kita, ya itulah hasil dari apa yang kita lakukan gitu. Ya, mudah-mudahan harapan Kang Andri dan teman-teman juga ini bisa menjadi salah satu pelajaran, juga motivasi untuk lebih bisa menjaga alam. Seperti itu sahabat. Nah itu Kang Andri ya, terkait harapan. Nih kembali ke Pak Ipin lagi nih, Pak Andri. Untuk Pak Ipin nih terkait harapannya untuk dan pesannya untuk sahabat syiar dalam di seluruh Indonesia, khususnya di Korwil Garut lah, untuk sahabat syiar dalam gelap Korwil Garut, juga di lingkungan masyarakat. Ini harapannya Pak Ipin seperti apa Pak Ipin? Ya, kalau harapan Bapak mah yang pertama, jangan melupakan orang-orang dulu yang udah meninggal, itu aja. Harus kita berdoa, mendoakan gitu kepada Allah agar dia diterima iman dan Islam, gitu aja. Terus satu, yang kedua, misalnya memang kata apa ini ya memang harus mengurus lah, mengurus tempat, terus mengurus sumber daya alam agar airnya banyak, gitu aja. Gitu ya harapannya. Agar airnya banyak gitu. Titipan kan? Iya, titipan ya dari karuhun. Kalau bisa misalnya biar mainlah ke gunung, ke ke Sadakeling, jaroh-jaroh gitu. Masya Allah, iya. Tapakur apa itu? Iya, Tapakur gitu. ya, Masya Allah. Mengingat kematian aja, gitu aja. Gitu ya. Kalau misalnya benar misalnya Sadakeling itu jauh atau gimana gitu, coba aja gitu. Oh gitu. Alhamdulillah. Itulah harapan. Harapannya, pesan Bapak untuk sahabat SDG yang menonton, juga untuk masyarakat khususnya di Desa Sukasono. Nah itu sahabat, memang kita di dunia ini berhidup berdampingan, jadi kita harus bisa menjaga alam kita supaya terjaga asri. Apa yang kita tanam akan kita petik nanti, dan apa yang kita perbuat akan kita rasakan nanti balasannya, seperti itu. Di dunia itu sudah banyak terjadi contoh-contohnya, apalagi nanti di akhirat mungkin ya.
Dan itu adalah mungkin yang roda yang berputar itu seperti itu. Nah, itu sahabat terkait informasi Gunung Sadakeling. Terima kasih Pak Ipin Ya, atas sama-sama. waktunya. Kang Andri atas waktunya. Terima kasih Anda telah menemani kita di sesi wawancara ini. Bagi sahabat SDG Korwil Garut, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk semua, dan dari wawancara ini kita bisa mengambil hikmah dari setiap informasi yang disampaikan, dan kita juga lebih bijak dalam menyikapi sesuatu apapun itu. Nah, dan kepada sahabat SDG Korwil Garut, mudah-mudahan kita setelah wawancara ini bisa melaksanakan kegiatan liputan di Sadakeling SDG Korwil Garut, dan juga ke Pak Guru, Pak Hakim, Pak Wazir, Pak Ustadz, dan tim SDG Pusat. Mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi untuk liputan di SDG Korwil Garut. Dan jangan lupa kepada SDG Korwil Garut untuk siap nanti kalau misalnya liputan di Sadakeling untuk bisa memeriahkan acara liputan yang akan dilaksanakan di Sadakeling. Dan juga kepada sahabat SDG Korwil Garut juga yang ingin tadi berwisata, bertafakur, menikmati alam di Gunung Sadakeling, sangat ditunggu nih Pak Ipin ya, sangat ditunggu untuk kedatangannya, supaya nanti Gunung Sadakeling ini jadi tempat yang memang nyaman untuk dikunjungi, seperti itu, tereksplor lebih dalam gitu. Nah, itu sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih kepada pendukung yang sudah membantu acara wawancara ini, dan terima kasih kepada tuan rumah Pak Haji Pak Yaya. Terima kasih Pak telah memfasilitasi tempat untuk acara wawancara yang memang sangat berdekatan dengan kaki Gunung Sadakeling. Alhamdulillah, ucap-ucap puja terima kasih. Mudah-mudahan apa kebaikan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa channel SDG Korwil Garut, like dan subscribe, juga sebarkan, share untuk bisa memberikan informasi lagi bahwa SDG Korwil Garut itu ada dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Kang Andri masih tahu kan slogannya, Kang Andri? Siapa? Tahu ya. Jadi Pak Ipin biasa ada slogan yang di SDG itu yang memang ikonik lah. Jadi kalau yang masuk SDG pasti udah pada tahu gitu, apalagi yang udah menonton. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Tetap di syiar dalam gelap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.